Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Ahmad Safiuddin, Alan Ramadhani. Kenapa? Sakit. Arvin Abrali. Dina Sofiatul. Ada. Sofiatul Fikriyah. Ada. Maulida. Ada. Muhammad Rafli. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Muhammad Wildan. Nazala. Risatul. Ada. Iya. Rizky Amelia. Rabil Muhabbad. Zakiatus. Ada. Zainul Bahri. Cindy. Siti Latifatus. Ada. Siti Nabila. Ada. Siti Wahyu. Berarti yang udah masuk satu ya? Ya. Dari kapan yang udah masuk? Dari kapan? Sakit apa? Bisa dimulai? Bisa. Kita ganti PS ya? Ada di semester 2. Kalian buka deh bab perbedaan agama. Sudah ketemu deh? Sudah. Halaman 109. Ketemu udah? Sudah. Kita mulai ya? Ya. Pengertian perbedaan agama dalam IPS ini. Dengarkan ya. Perbedaan agama adalah keadaan ketika masyarakat dalam satu wilayah menganut keyakinan dan praktik ibadah yang berbeda-beda. Setiap agama itu yang memiliki ajaran yang berbeda-beda. Sudah diyakini dengan keyakinan yang berbeda juga. Pengaruhnya juga berbeda ya. Ini setiap agama memiliki ajaran tata cara beribadah, hadis besar serta nilai-nilai norma yang khas. Dalam IPS, perbedaan agama dipelajari untuk memahami bagaimana keberagaman kepercayaan tersebut membentuk kehidupan sosial, serta bagaimana masyarakat bisa hidup rukun meskipun memiliki keyakinan yang sama. Gini, perbedaannya itu ya banyak. Tempat ibadah, keyakinan, sama yang menganut itu maksudnya yang menganut yang menyembah gitu ya. Lanjut ya. Ada yang nggak dipahami? Paham berarti ya? Ya. Ini macam-macam agama yang diketahui. 1. Islam. Kalian ini agama apa semuanya? Islam. Ada yang non Islam, maksudnya Buddha, Katolik? Ada. Yang kedua Kristen. Ketiga Katolik. Keempat Hindu, 5 Buddha,
setiap Kristen masa iya orang Kristen mau beribadah di Islam kan nggak mungkin kan ya? Ya. Katolik, gereja katedral, ini beda deh. Gereja sama gereja katedral ya sudah dibedakan. Jadinya tempat ibadahnya itu gak sama yang Kristen sama Katolik ini gak sama ya. Beda tempat, beda tempatnya. Lagi Hindu di pura. Ini sudah ditentukan juga ya. Berarti agama Hindu beribadah di mana? Pura. Buddha. Tempat ibadah Buddha yaitu vihara atau candi. Jadinya itu ya vihara atau candi itu ya seperti contohnya candi itu kayak patung ya. Kalau semisal kalian yang diketahui apa tadi apa yang pernah dengar kata candi kalian? Candi apaan juga? Nah, candi Borobudur itu kan adanya di Jogja ya. Itu yang agama Buddha itu bukan di Jogja, sudah ada namanya masing-masing juga candinya namanya. Ini Konghucu beribadah di Kelenteng. Tahu Kelenteng di mana? Nah gini, kan di setiap agama sudah ditertera semuanya ya, sudah beda ibadah tempatnya lagi ya. Jadinya semua orang kan ada non-Islam sama Islam. Kalau udah nikah kan ada pertukaran, ada yang ganti agama, maksudnya ganti agama itu pindah. Semuanya kamu Kristen ini Islam, nikah kamu ikut yang Kristen semuanya. Itu kan sudah gimana? Sudah beda kepercayaan sama beda ibadah, penganut, ya beda kan? Kalau ini pindah ke Islam kan Kristen ya, beda juga. Kalau Islam, kalau Kristen masuk Islam kan harus ada tata caranya juga. Baca apa? Ayo, syahadat kan? Iya. Non Islam kalau masuk di Islam baca syahadat itu yang paling penting. Kalau sudah masuk Islam jangan keluar lagi ke Islam. Itu. Kalau Islam masuk Kristen dinamakan apa? Ayo. Keluar dari Islam. Nah betul. Gini dan contohnya ya sudah tadi Islam kalau masuk ke Kristen dinamakan murtad ya. Kalau Kristen masuk Islam itu Allah kan. Tapi itu baik deh. Ya. Kan sudah membaca syahadat itu bisa melaksanakan ibadah haji, sholat, zakat, puasa ya. Kalau kamu kan contoh ya, kan Kristen udah masuk Islam itu kan sudah melaksanakan perintah Allah kan. Yang rukun Islam ada berapa Mbak? Ada 5. Ada ini siapa deh? Ahmad ya. Ini kan Kristen awalnya kan masuk Islam harus melaksanakan 5 rukun Islam. Ayo siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? 5. Coba sebutkan. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah gitu ya. Kalau ada ini kan Islam pindah ke Kristen itu gimana ya? Harus menganut pelajaran Kristen berarti kamu seumpama kan? Jadi lagi nih daya kan kebanyakan yang gitu kalau udah nikah ada yang pindah agama gitu kan, keseringan ikut Islam, keluar dari Islam gitu kan. Paham? Kita lanjut ya. Ya deh, kita lanjut ya. Sekarang sudah kesimpulan. Agama adalah sistem kepercayaan yang menjadikan pedoman hidup bagi manusia, mengatur hubungan dengan Tuhan ya, dan sesama serta membentuk nilai moral masyarakat. Di Indonesia terdapat
ajaran yang berbeda. Namun semua yang mengajarkan itu kebaikan perbedaan agama harus dihargai agar terciptanya kehidupan yang rukun, damai, saling menghormati ya. Jadinya gini, kalau kalian punya teman, semisal kayak yang tadi yang nikah ya, kalau teman, kamu apa namanya? Kamu? Ya, Islam sama Buddha. Kalau seumpamanya kalian yang mau kuliah, kalau di perkuliahan itu kan banyak orang yang ada yang malah kan ya. Gini, kenalan sudah, berteman lah. Jangan terpengaruh dengan kepercayaan masing-masing, kepercayaan orang lain. Maksudnya gini, gak usah banding-bandingin itu ya. Maksudnya banding-bandingin. Ayo kalau kamu gini, terhasut pada nafsu pikiran. Semuanya kamu, gimana kalau ajaran di Islam itu? Kamu, kalau di Kristen gimana? Jadinya ya pikirannya itu nyeleneh, mau pindah di aku mau pindah di Islam aja, mau pindah di Buddha. Ada pemikiran seperti itu mungkin kan ya? Jadinya jangan terpengaruh seperti itu. Pokoknya kalau memang berteman ya berteman, saling tukar pendapat, saling cerita, saling tukar pelajaran gitu ya. Kalau masalah pindah agama itu memang tidak boleh, bukan tidak boleh sih. Kan sudah tertera tadi. Islam kalau pindah di Kristen, Konghucu, sama Buddha apa aja ya, kan murtad kan. Kalau semisal kamu kan termasuk seumpamanya Buddha ya, mau masuk ke Islam tidak apa-apa, lebih baik ya. Bukan pas lebih baik gimana? Harus mengikuti ajaran Allah, ajaran Islam ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, ada yang nggak paham deh. Paham semua berarti ya? Saya mau tanya, bisa kan? Bisa. Ya. Ini siapa yang tahu pengertian perbedaan Islam? Perbedaan agama maksudnya. Kamu tahu? Kamu deh. Yang perbedaan agama siapa? Kamu. Coba apa? Jawab. Jelaskan pengertian perbedaan agama. Perbedaan agama adalah keadaan ketika masyarakat dalam satu wilayah menganut keyakinan dan praktik ibadah yang berbeda-beda. Ya, jawaban saya benar ya. Beri aplaus buat temannya deh yang sudah menjawab. Jadinya paham sudah perbedaan agama. Pengertiannya ini ya. Perbedaan agama adalah keadaan ketika masyarakat dalam suatu wilayah menganut keyakinan dan praktik ibadah yang berbeda. Jadinya semua perbedaan itu ada ya. Setiap agama, ajaran, tempat ibadah, pokoknya sudah ditentukan kan, sudah beragam. Emang gimana? Bukan takdir ya. Emang sudah gitu dari sananya ya. Semua dibeda-bedakan, tapi kalau agama sama agama yang lain, kalau dibeda-bedakan itu gak boleh ya. Paham? Ini saya mau nanya lagi. Macam-macam agama yang kalian ketahui ada berapa, Dek? Apa yang tahu? Coba kamu baca. Jawab. 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Ya benar, jawabannya benar. Kasih aplaus deh buat temennya deh. Nah gini ya, sudah diketahui kan macam-macam agama ya? Ya. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu ya. Sudah dibedakan, berarti sudah memiliki tempat ibadah yang beda, penganut, kepercayaan ya. Paham? Paham semua berarti ya? Nah, ini lagi saya mau tanya satu kali lagi. Tempat ibadah
gereja katedral, Hindu di pura, Buddha di vihara atau candi, Konghucu di kelenteng. Ya dek, jawaban yang benar kasih aplaus buat temennya ya. Sudah dibedakan ya. Tempat ibadahnya sudah ditentukan. Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik di gereja katedral, Hindu pura ya, Buddha vihara atau Candi. Konghucu di mana? Kelenteng. Ya bagus. Siapa yang belum paham? Ayo, bisa ditanyakan lagi. Ada yang nggak paham? Paham berarti ya? Saya bacakan ya. Coba kamu baca. Ini triknya membaca ya. Mau tahu kelancaran membacanya apa enggak ya? Coba kamu baca pengertian perbedaan agama biar semuanya tambah jelas ya. Ya kamu. Pengertian perbedaan agama dalam IPS. Perbedaan agama adalah keadaan ketika masyarakat dalam satu wilayah menganut keyakinan dan praktik ibadah yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki ajaran, tata cara beribadah, hari besar, serta nilai-nilai moral yang khas. Dalam IPS, perbedaan agama dipelajari untuk memahami bagaimana keragaman kepercayaan tersebut membentuk kehidupan sosial, serta bagaimana masyarakat bisa hidup rukun meskipun memiliki keyakinan yang tidak sama. Ya, lancar ya. Ini kamu deh baca. Macam-macam agama yang diketahui: 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Kamu deh baca deh. Tempat ibadah agama: Islam di masjid, Kristen di gereja, Katolik di gereja atau gereja katedral, Hindu di pura, Buddha di vihara atau candi, Konghucu di kelenteng. Ini kesimpulannya. Pengertian ini ya. Pengertian agama. Siapa yang mau baca? Ayo angkat tangan. Kamu mau baca? Kamu deh baca. Kamu. Kelihatan yang di depan. Lihat tak? Ya baca. Kesimpulan agama adalah sistem kepercayaan yang menjadi penjelma diri bagi manusia, mengatur hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta membentuk nilai moral dan masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki ajaran, cara ibadah, dan tempat ibadah yang berbeda. Namun semuanya mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama harus dihargai agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati dalam masyarakat. Paham yang kalian pelajari sudah paham? Ayo lagi, kalau memang nggak paham tanyakan, mumpung belum diakhiri ya. Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Gak ada? Gak ada berarti tidak ya? Semoga bisa saya tutup. Bisa. Semoga apa yang sudah dipelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Mari kita baca doa ya, biar ilmu itu cepat masuk ke otak ya. Ya. Semoga apa yang sudah dipelajari menjadi Al-Fatihah. Pesannya saya ya, belajar lebih rajin lagi ya, biar kalian ini